Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat pagi ini kita jumpa lagi dalam ruang seri keempat. Yang adalah berita kedaulatan rakyat pada 1 September pada hari Selasa Kliwon ya. Kita yang beberapa hari ini diperbincangkan itu soal hewan DIY. Kemarin tahun terbitnya Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dalam ulang tahun tersebut seperti dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat yang menjadi headline Kedaulatan Rakyat, Sultan menyatakan bahwa desa adalah basis keistimewaan DIY. Jadi maksud dalam menginginkan bahwa desa kedepannya adalah betul-betul menjadi basis keistimewaan, dengan harapan bahwa nanti desa-desa itu akan menghubung kota. Nah, bagaimana supaya bisa menghubung kota? Bagaimana desa itu bisa bertumbuh, bahkan menjadi pusat pertumbuhan, sehingga dengan demikian akan terjadi sinergi antara kota dan desa. Nah, berikut ini, dalam pertemuan ini telah hadir yang sudah kita kenal semua, yang dekat dengan sosiolog Dr. Ari Sujito. Beliau adalah sosiolog dan pengajar Visipol UGM. Kita sapa dulu Mas Ari panggilannya. Mas Ari, Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam Mas Jono. Salam sejahtera buat Mas Ari, semoga sehat selalu Mas Ari. Sami-sami Mas Jono, semoga Mas Jono sehat. Amin. Nah, ini tadi sudah saya cerita sedikit terkait dengan Siwindho Keistimewaan DIY. Ya. Nah, ini beritanya di Harian Kedaulatan Rakyat. Tentu Mas Ari sudah baca ya, karena Mas Ari juga pelanggan Kedaulatan Rakyat nih, pecinta Kedaulatan Rakyat. Jadi desa sebagai basis keistimewaan DIY. Nah, pada berita sebelumnya Mas Ari, dari pihak Pemda DIY sudah merilis terkait dengan total dana keistimewaan. Nah, jadi karena status keistimewaan itu kita mendapat hak keuangan berupa dana istimewa, yaitu selama 8 tahun sebetulnya sudah mengalir, sudah terrealisasi 6,1 triliun rupiah. Nah, sebagian sudah mengalir ke desa, tapi bentuknya secara tidak langsung. Nah ini ke depan, menurut rencana ke depan akan melalui bantuan keuangan khusus yang diserahkan kepada kabupaten kota, ini desa akan juga mengalir ke dana IS ya. Nah, mengenai hal ini Pak Mas Ari, rencana Ngarso Dalem atau keinginan Ngarso Dalem menjadikan desa basis keistimewaan, gimana pandangan Mas Ari? Kalau kita lihat dari sisi tantangan di Yogyakarta maupun nasional, memang subjek di dalam pembangunan itu memang harus bergeser dari dulu sentra kekuasaan itu pemerintah, sekarang harus rakyat. Nah, kalau keistimewaan dibaca sebagai bagian dari penghargaan pada rakyat Yogyakarta yang itu ditandai komitmen oleh pemerintah daerah. Dalam ini pemerintah DIY untuk memberikan bobot fokus pada desa sebagai basis. Saya kira ini relevan karena memang Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang di situ juga ditegaskan dalam narasi di KR pemberitaan itu harus nyambung Mas, karena keistimewaan itu kalau disebut sebagai bagian dari konsensus nasional untuk Indonesia dan DIY, rekognisi pada DIY, lalu DIY pada Indonesia, maka membaca desa atau kelurahan namanya sekarang kalau di Jogja ya, sejak munculnya Pergub itu, perubahan kelurahan, kemudian Panewon, ya,
Dan itu bagian dari adaptasi model secara culture dari sisi simbolik gitu. Nah, kalau keistimewaan mau diarahkan ke sana menurut saya relevan. Tinggal sekarang bagaimana cara memformulasikannya. Kalau substansinya itu saya kira dengan menjadikan desa sebagai subjek pembangunan, ini sebetulnya komitmen nyambung dengan nasional program, terutama Presiden Jokowi yang menginginkan agar desa ini betul-betul menjadi kekuatan atau nadi kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, yang kita sebut dengan keistimewaan dengan menjadikan desa sebagai basis itu adalah bagaimana desa lebih difasilitasi berperan aktif untuk mengkreasikan, di mana dia punya inisiatif-inisiatif menjadi basis kebudayaan, basis ekonomi, kemudian praktek-praktek kehidupan yang secara praktis itu adalah menjadi penanda, oh ada kemajuan nih. Jogja itu kemajuannya bukan nanti dilihat dari Malioboro-nya gitu, atau dilihat dari kotanya gitu. Itu iya, tapi kalau desanya di Jogja ini maju, oh ternyata itulah indikator penting kita untuk menjelaskan makna kemajuan itu berdampak atau menjadi penilaian kita di tingkat DIY maupun nasional. Sehingga apa yang disampaikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai gubernur ini mungkin menjadi bagian dari cara untuk menempatkan desa sebagai basis itu kelihatannya menjawab agar marginalisasi ini harus diakhiri. Keistimewaan jangan sampai menjadi kue yang hanya dinikmati atau berproses di level birokrasi dan pejabat. Tapi harus membumi. Nah, cara saya katakan tadi Mas Yono, tantangannya itu mengawal, Mas. Menerjemahkan ini secara praksis dalam kebijakan. Misalnya nanti peraturan gubernurnya, terus kemudian di level bawahnya menghubungkan antara provinsi dengan kabupaten kota, Mas. Kira-kira itu tidak semata-mata keistimewaan dan dibaca sekedar soal dana isnya. Itu ya, tapi bagaimana roh sebagai subjek rakyat untuk bisa berperan mengingatkan, berinisiatif, dan seterusnya. Contoh itu begini, kalau DIY ini dianggap sebagai daerah yang memiliki kekuatan kebudayaan, maka cerminan kebudayaan itu terletak pada kebijakan tata ruang, ya, kebijakan dalam hal kelembagaan, kebijakan dalam pengembangan SDM-nya, dalam hal pengembangan ekonominya. Itu harus nyambung, Mas. Sehingga bayanganku ini momentum nih kalau mau serius gitu. Pak Lurah diajak ngobrol, para lurah-lurah itu kan mereka punya asosiasi, Mas. Itu kukira nanti akan mampu menerjemahkan yang dimaksud desa atau kelurahan sebagai basis keistimewaan itu ketika tidak ada gap, Mas, antara provinsi, kabupaten, kota dengan kelurahan atau desa. Itu, Mas. Ya, Mas Ari, kebijakan baru, rencana ini tentu kan menambah tugas baru ya dari desa yang selama ini juga menjadi prioritas bagi pengembangan pembangunan nasional ya, ada dana desa, kemudian BLT dan segala macam yang kemudian masuk dalam APBD desa ya. Nah ini bagaimana sebetulnya menempatkan atau mungkin ada kemungkinan atau mungkin khawatiran, wah ini ada dana lagi masuk ya kalau dimaknai sebagai dana is ya. Bagaimana memformulasikan yang tepat sebetulnya terkait dengan tugas baru dari desa atau mungkin kewenangan baru yang terkait dengan keinginan gubernur dari konsultan bahwa desa menjadi basis pertumbuhan. Itu gimana Mas Ari? Formulasi yang pas ini kan sebetulnya banyak sekali program-program yang masuk ke desa. Ya benar, Mas. Ini memang sejauh yang saya amati dan lakukan advokasi itu, memang dulu Undang-Undang Desa 6 2014 itu kan dimaksudkan untuk melakukan konsolidasi program. Salah satunya soal penataan dana desa itu. Dana yang masuk ke desa itu kan banyak, lalu dikonsolidasikan muncullah dana desa. Di luar itu ada ADD. Di
Itu juga sekarang nggak sih. Nah, poinnya begini. Kalau spiritnya itu untuk membantu desa berdaya, memberi makna keistimewaan dengan melibatkan desa, maka bukan beban baru harusnya, tapi justru vitamin baru. Bagaimana mengubah dari beban administrasi menjadi vitamin? Ya pengaturannya jangan rumit-rumit. Jangan rumit-rumit, nanti kalau malah memberi kerumitan baru, desa pasti mutung. Nanti mutung. Nah, caranya ya menurut saya negosiasi pemerintah daerah DIY ini ke pusat, lalu ketika menerjemahkan nanti tugas kabupaten kota juga membantu. Karena ada kabupaten kota yang aktif gitu, tapi juga ada yang, ini pengalaman undang-undang desa ya Mas, ada yang kadang cuek gitu. Wah, terserah kono desa. Nah, menurutku sekarang ini kabupaten juga perlu dilibatkan agar terjadi sinkronisasi provinsi, kabupaten, kota dengan desa. Nah, poinnya ojo nganti dadi masalah anyar, ojo nganti dadi beban anyar. Karena keistimewaan ke desa ini ojo nganti nambah kerutan, tapi sebaliknya melahirkan semangat, memperkuat partisipasi. Nah, karena itu pandangannya bukan dana sekedar dikelola secara administratif, tapi juga dikelola agar bermakna dengan program-program yang mengena buat rakyat. Kan tujuannya ke sana. Nah, instrumen teknokratiknya lewat pengaturannya, akuntabilitasnya, pemanfaatannya, perencanaan, kemudian pemanfaatan, akuntabilitas, dan seterusnya itu simpel tapi akuntabel. Itu rumit banget. Nah, memang harus menghubungkan antara konsep partisipasi publik, demokrasi itu dengan akuntabilitas keuangan itu. Nah, ini PR bukan hanya buat desa loh Pak Mas Jono, tapi juga kabupaten kota harus mereform. Provinsi juga mereform cara pandang tentang kelurahan, tentang desa itu tidak sekedar sebagai pelaksana kegiatan dari mimpinya provinsi dan kabupaten kota, tapi dia harus menjadi asasi asuh ya, yang mampu membantu desa memfasilitasi gitu. Idenya ke sana. Saya yakin kalau ke sana nanti desa nggak kesulitan. Cuman kan ya tahu sendirilah, reformasi birokrasi ini kan belum sepenuhnya berhasil. Provinsi, kabupaten kota. Nah, ini PR kita, Mas Jono. Ya. Tadi saya tertarik dengan pernyataan Mas Ari, bagaimana keinginan ini menjadi bermakna di tingkat desa. Nah, di tengah banyak program yang masuk, ini apakah perlu proses ini secara bertahap? Artinya desa-desa mana yang betul-betul siap siap atau memang membutuhkan dalam pengembangan itu, atau semua desa melaksanakan keinginan tersebut, program tersebut, desa basis keistimewaan. Sejauh ini gimana Mas Ari, program-program pertumbuhan desa itu paling banyak penyerapannya atau penggunaannya itu di bidang apa? Apakah di ekonomi atau mungkin peningkatkan kinerja administrasi atau mungkin di bidang budaya? Ini kan kalau ini lebih mungkin di bidang budaya kalau keistimewaannya, atau mungkin yang lain. Monggo Mas Ari. Ya Mas Jono. Jadi kalau kita lihat di dalam pemanfaatan itu kan macam-macam ya, ada untuk pemberdayaan, untuk pembangunan, untuk infrastruktur, untuk pelayanan, untuk kesejahteraan, macam-macam itu. Karena pengalaman dari Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2012 itu, dana desa itu di beberapa skala yang dibuat gitu. Termasuk waktu tahun pertama seperti apa. Kalau untuk dana keistimewaan Jogja ini kan nggak gede. Jumlah desanya juga nggak banyak. Di Indonesia 74.984 sekian. Nah, di Jogja ini nanti dipetakan aja. Karena pertanyaan tadi Mas Jono kan, apakah semuanya diberlakukan? Lalu apa yang menjadi prioritas itu? Menurut saya tetap semua diberi kesempatan akses atas dana ini karena memang komitmennya ke sana.
Nah, itu juga hak desa kalau itu bagian integral dari pemaknaan keistimewaan. Nah, PR-nya adalah kita harus tahu peta desa di Yogyakarta yang berkembang, yang mandiri, yang maju misalnya gitu. Nah, nggak usah rigid banget gitu. Tapi kan nggak banyak di Gunung Kidul itu berapa yang berkembang, kemudian yang mandiri, yang maju kayak apa. Kemudian di Kulon Progo, terus kemudian Sleman, Bantul, Kota, itu dipetakan. Masing-masing kabupaten ditugasi itu. Ya memang harus ada kesepahaman, Mas Jono, antara provinsi sama kabupaten kota. Ini kalau mau membuat satu terobosan di Jogja. Nah nanti tahun ini diterapkan ini dengan skala prioritas ini. Artinya komitmen provinsi, kabupaten, kota itu nyambung dengan desa. Jangan sampai nanti konslet, maunya provinsi gini, kabupaten begini, desa begini, nggak bisa dong. Ini spiritnya adalah, tadi disebut oleh Pak Sri Sultan Hamengkubuwono, bahwa basis desa, desa sebagai basis keistimewaan. Itu artinya, ya desa harus bangkit. Itu artinya, kabupaten, kota, dan provinsi harus lebih banyak mendengarkan inisiatif, problem, dan hal-hal yang memang terjadi di desa gitu. Bukan kacamata para birokrat nanti ke bawah gitu. Tapi, nah itu sebenarnya saya tangkap pesan dari Sri Sultan Hamengkubuwono. Ini adalah pesan untuk memberi makna agar keistimewaan itu menjadikan desa sebagai basis itu harus ditindaklanjuti oleh birokrasi dengan cara mendengarkan, memetakan, menelaah lebih jauh perkembangan desa jauh ini, kebutuhan desa ini, permasalahan desa, lalu formulasinya kayak apa. Nah, maka tadi pertanyaan Mas Jono, apakah tahun ini kita langsung pengembangan SDM, tahun ini langsung pemberdayaan, tahun ini untuk pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan. Nah itu yang kita bisa rumuskan kalau tahu dulu peta capaian desa di Yogyakarta dulu. Nah nanti nggak sama Mas, misalnya di Bantul ya, desa-desa suburban itu nanti mungkin pendekatannya lebih ini. Tapi yang pinggir itu mungkin lebih infrastruktur dulu, bagian apa, bidang kesehatan, pendidikan gitu. Kebudayaan itu harus dibaca bukan seperti sekedar pentas seni panggung, bukan hanya itu ya, itu salah satu saja. Tapi mendorong ekonomi kreatif agar kemandirian, ketangguhan para pelaku wisata, pekerja wisata itu efektif jalan. Karakter para pelaku wisata misalnya ya, yang itu menggambarkan tentang culture, itu bagian dari komitmen ke sana, Mas. Termasuk tata ruang, Mas. Ya, tata ruang itu di desa harus mulai berpikir tentang kawasan, ramikir kelurahan di Dewi ini dengan kawasan pengembangan industri ramah lingkungan, industri desa, terus ramah budaya, kayak gitu-gitu Mas. Gunung Kidul nanti kayak apa, Kulon Progo kayak apa. Nah memang harus ke sana. Ini ide, kupikir kalau diterjemahkan secara praksis dalam kenyataan di perencanaan itu bagus banget Mas. Di Jogja itu oke kok Mas, contoh menarik lah. Para kepala desa lu itu kreatif. Di Panggung Harjo itu menurutku menarik, yang kemarin mengadakan kongres kebudayaan desa itu, dari BUMDes. Terus bukti ini juga bisa meng-create sesuatu. Banyak Mas, beberapa tempat di Sleman juga ada, Kulon Progo, inisiatif membangkitkan identitas lokal kelurahan desa dengan produk misalnya kayak kopi, terus wisata budaya, kulineran. BUMDes itu gerak tentang ekologi loh Mas, rehabilitasi lingkungan dengan bank sampah. Nah, keistimewaan mewarnai yang kayak gitu karena keistimewaan tidak sekedar bicara tentang pementasan seni panggung, tetapi praktek kehidupan sehari-hari itu juga bagian dari perspektif kebudayaan. Ekonomi yang berkeadilan, ekonomi yang ramah lingkungan, kegiatan pembangunan yang peduli pada sesama, tidak ada diskriminasi. Itu kan praktek kebudayaan, Mas. Misalnya gini, Mas. Kita ini kan lama-lama populasinya banyak orang di DIY.
jalan kayak gini. Ada nggak kultur kita yang membentuk perubahan mindset atau mentalitas kita taat aturan di jalan? Terus pedestrian itu kan, gitu Mas, banyak pedagang atau pejalan kaki kesulitan saling berkonsolidasi. Ya trotoar Mas, ya kayak gitu-gitu kan menarik itu diskusi-diskusi kayak gini. Oke, kalau gitu cari kompromi, nggak usah bertarung terus gitu. Bagaimana cara? Terus cara melihat kita tata ruangnya Jogja ben kita indah biasa ana poros, terus kemudian. Nah, yang kayak gitu-gitu harus tercermin nanti di praktek desa, Mas. Gitu pikiran saya. Ini Mas. Ya. Berarti dari aspek budaya sebetulnya desa itu sebetulnya banyak sebetulnya potensi secara kultural ya, bahwa praktek-praktek ekonomi yang berbasis budaya mereka kan ya. Iya, banyak betul lah. Mas. Nah itu juga sebuah potensi untuk pengembangan ke depan ya dengan. Betul Mas. Dan itu kekayaan kita Mas. Kalau yang kayak gitu-gitu bisa diolah eksplorasi, wah dahsyat Mas di Yogyakarta ini. Nah itu sebetulnya kalau dari pengalaman sebelum-sebelumnya, dari sejarahnya kan Pak Sari ini kan dekat dengan persoalan desa. DIY itu besar nggak potensinya semacam itu? Wah, Jogja itu dahsyat. Jogja ini udah punya nama Mas. Brandnya itu luar biasa. Aspek kebudayaan ya. Nah, berapa jumlah wisatawan ini sebelum pandemi COVID-19 ya Mas? Berapa jumlah wisatawan datang ke Jogja, Big Session. Itu bukan hanya sekedar perlunya dimaknai sekedar ekonomi, soal ngomong duit pariwisata tok, tapi bagaimana identitas Jogja itu muncul ke permukaan bahkan dunia. Bali kan ngono Mas. Nah, yang ngaten menika perlu menjadi perhatian kita bahwa Jogja ini ono sing banyak Mas seniman sing pinter melukis yang dahsyat di Jogja ini, ya. Terus di desa-desa itu kontur tanah, terus ruang tata ruang di desa ini perlu dieksplorasi lebih jauh Mas, karena potensinya bagus-bagus. Nah, yang kayak gini-gini kan kudu nyambung Mas antara perencana, pelaku pembangunan di masyarakat. Terus nanti gini Mas, misalnya kita itu kan punya tradisi yang banyak. Misalnya merti desa, terus kemudian solawatan, kenduri, macam-macam. Bagaimana yang semua itu secara sporadis kan muncul jadi pertunjukan Mas. Ini jadi paket wisata, tapi juga yang lebih jauh lagi adalah bagian dari kerangka kebudayaan. Bukan hanya paket wisata, tapi kerangka kebudayaan. Misalnya gini, merti desa itu aktif. Nah, pada saat yang sama itu juga kerukunan gotong royong harus jalan. Ojo nganti merti desane jalan ning bentrok antar kampung. Sentimen orang, gitu-gitu terjadi, mengeksklusi orang yang beda etnis, beda agama. Walah, ini kan rasa-rasanya ono yang dipanggungkan yang sehari-hari kok beda. Nah, yang kayak gitu nanti kita bahas. Itu yang saya bayangkan, misalnya ekonomi kita itu ya tidak boleh hanya ditandai banyaknya mall itu, tapi pedagang kaki lima itu harus diangkat, itu juga menggerakkan ekonomi. Itu bagian dari penghargaan pada wong cilik yang punya kreasi. Terus kemudian space. Nah, sekarang teknologi informasi kan mampu membantu mereka yang di pinggiran jadi bisa ke tengah, dalam arti aksesnya Mas. Nah, menurutku Mas, Jogja ini dahsyat. Tinggal kita menangkap enggak peluang kapasitas yang ada itu, sehingga kalau seseorang yang punya ide ke sana, baik desa sebagai basis, itu luar biasa disambungkan dengan birokrasinya. Saya yakin desa nanti akan gembira dengan menyambut itu, bukan sekedar bicara administrasi keuangannya, tapi bicara soal rekognisi, pengakuan desa sebagai subjek dalam praktek kebudayaan, keistimewaan itu. Maksudku itu Mas. Ya. Nah ini Mas Ari, satu lagi pertanyaan saya. Ini kan tadi Mas Ari bilang ini bisa kebijakan ini itu bisa menjadi vitamin ya, jadi vitamin bagi desa ya. Nah, tentu supaya bisa menjadi vitamin, tentu harus sesuai dengan jalurnya, dengan jalannya, gitu ya. Nah, tapi faktor pengawasan ya, yang penting kan kalau bisa sesuai jalur kan bagaimana dengan pengawasannya. Nah, ini
Karena sekarang banyak program di desa. Nah, faktor pengawasan yang harus dibangun seperti apa, Mas Ari? Terkait dana kebijakan ini kan namanya dana publik ya, dana dari APBN ya harus diawasi pencegahannya. Bagaimana caranya? Perkuat partisipasi desanya, Mas. Misalnya warga juga ikut mendorong agar pemanfaatannya transparan. Ya, kemudian yang kedua, warga ikut cawe-cawe yang tujuannya bukan ngericuhi, tetapi mendorong agar akuntabel. Terus yang ketiga, pakai instrumen, Mas, pakai alat, pakai sistem yang instrumen alat-alat itu media aplikasi atau apapun yang mampu memudahkan mereka di dalam membuat perencanaan maupun memanfaatkan serta mengawasi jalannya pelaksanaan pemanfaatan dana itu. Nah, karena itu kata kuncinya kan ada komitmen dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota untuk mensupervisi dan membantu desa, Pak, ya. Bukan membuat sulit gitu. Nah, saya yakin kalau demokrasi di desa atau kelurahan itu dihidupkan dengan partisipasi, dengan mengawasi pelaksanaan itu, perencanaannya dan pemanfaatan dana instrumennya dari atas aplikasinya itu juga ada, dan itu disupervisi kabupaten kota. Terus nanti cara evaluasinya juga selain sistem teknologi juga ada publik gitu, potensi penyimpangannya nanti bisa diatasi, Mas. Itu poinnya. Konsepnya ya nguwongke desa sekaligus memberi kepercayaan tapi ngawasi. Aja mengawasi tak curiga aja. Ini ya kudu nguwongke, kemudian bangun kepercayaan tapi juga diawasi. Ngaten, Mas. Wah, ini banyak sekali nih pandangan Mas Ari dan sangat mensupport terkait dengan kebijakan keistimewaan DIY bahwa desa sebagai basis keistimewaan. Mas Ari, terima kasih banyak atas waktunya, penjelasannya. Pamit dulu, Mas Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, Mas. Para sahabat Kedaulatan Rakyat, demikian editorial seri keempat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.